Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sekarang udah jam 7 malam dan kita akan mulai sesuai dengan jadwal. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian di webinar pertama kita. Webinar pertama Gereja Rehoboth dengan tema Health and Stress. Pada malam hari ini ada dua orang pemateri, yaitu Ibu Evi dan Saudari Cynthia Jo, yang akan membagikan materi mengenai kesehatan dan stres selama masa-masa pandemi ini. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan dan stres seseorang adalah dua hal yang sangat berkaitan satu sama lainnya. Ketika kita merasa tidak enak badan, merasakan sakit terus-menerus, kita akan cepat jadi stres. Sebaliknya, ketika kita stres, kita akan lebih mudah untuk sakit. Jadi dua hal ini sangat berkaitan satu sama lainnya. Jadi pastikan malam hari ini kita datang untuk belajar sesuatu. Malam hari ini kita datang untuk menerima sesuatu yang baru. Jadi siapkan hati Bapak Ibu sekalian, siapkan notes-nya untuk dicatat, siapkan pikiran yang terbuka untuk menerima sebuah informasi yang baru. Dan saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini kita akan menerima sesuatu yang luar biasa. Ada amin? Amin. Sebelum kita mulai webinar pertama ini, saya minta Bapak Pendeta Yanto Wijaya untuk membuka webinar ini dengan doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk satu kesempatan yang indah bagi kami semua, Jemaat Rehoboth, untuk kami boleh mendapatkan satu penjelasan, pemaparan tentang hubungan antara stres dan kesehatan kami. Dan kami tahu itu adalah hal yang penting karena hari-hari ini kami sedang mengalami hal-hal yang sulit, yang seringkali tentu membuat kami stres, tetapi kami tidak mau itu mengganggu dalam hidup kami. Karena itu biarlah pada malam hari ini, melalui seminar ini juga kami boleh diberkati, diberikan pencerahan, diberikan jalan keluar. Dan Tuhan, Kau akan tolong kami, berkati pertemuan malam hari ini, walaupun hanya melalui Zoom ini. Tuhan berkati Dr. Evi sebagai pembicara, juga psikolog Cynthia Jo. Tuhan berkati dengan anugerah-Mu, sehingga apa yang dipaparkan, disampaikan, boleh jadi berkat, boleh kami mengerti, dan kami boleh mengalami begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini juga kami bersyukur, bersama-sama juga dengan Bapak Gembala yang sudah Tuhan tolong, Bapak Pendeta Yohanes Nuntat, dalam operasinya tadi siang, dalam operasi katarak berjalan dengan begitu sempurna, begitu luar biasa. Tuhan sudah langsung memulihkan, itu karena berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami mau serahkan malam yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi saya sapa untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar pertama ini. Shalom, selamat malam semuanya. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang sehat luar biasa, dan sungguh waktu hampir 3 bulan ini merupakan saat-saat yang kangenin ya bagi kita semua ya. Kita biasanya datang ke gereja untuk berbakti, ketemu satu sama lainnya, tetapi 3 bulan ini kita dipaksa untuk di rumah aja, dan kita dipaksa untuk di rumah aja dengan alasan kesehatan. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita di rumah aja, kadang-kadang kita juga merasa stres. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Dan sebentar kita akan dibagikan sesuatu yang menurut saya luar biasa bagi kita semua. Karena 2 isu utama yang ada dalam keseharian kita belakangan ini akan dibahas tuntas oleh Ibu Evi dan Saudari Cynthia Jo. Karena ini adalah formatnya webinar, dan ini adalah webinar pertama yang kita lakukan, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu boleh dicatat, karena ini akan berpengaruh sama susunan acara yang akan kita lewati bersama. Oke, yang pertama adalah semua peserta akan di-mute oleh host. Jadi host malam hari ini adalah Bapak Budi dan Saudara Gatot. Dia akan mem-mute semua akun Zoom yang akan join. Tujuannya apa? Untuk supaya 2 orang pemateri kita akan memaparkan materinya dengan baik. Jadi tidak ada
gangguan atau distraksi dari suara-suara yang lain. Yang pertama. Yang kedua, untuk video ini merupakan opsi bagi Bapak Ibu sekalian untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa mungkin ketika nyalahin video kuotanya sedikit lebih banyak dikeluarkan, Bapak Ibu sekalian boleh menonaktifkan videonya. Lalu nanti setelah materinya dibagikan oleh Ibu Evi dan Saudari Cynthia Jo, kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, bisa lihat di gadget Bapak Ibu sekalian, di bagian bawah atau bagian atas ada 3 titik kecil yang bisa disentuh. Ketika Bapak Ibu sekalian menyentuh titik kecil itu, ada clap hands dan thumbs up. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, harap Bapak Ibu sekalian mengacungkan jempol seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi screen saya tangan jempol ya. Berarti itu adalah screen orang-orang yang mengajukan pertanyaan. Nanti ketika Bapak Ibu mengangkat jempol seperti yang saya lakukan, nanti host akan meng-unmute akun Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika di-unmute, nanti di bawah screen Bapak Ibu sekalian ada pilihan untuk accept unmute. Nanti ditekan aja, nanti Bapak Ibu sekalian bisa berbicara untuk menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Begitu ya. Nanti profile Zoom Bapak Ibu sekalian akan seperti tadi saya bilang akan di-mute dan diatur oleh host, masing-masing host. Dan webinar kita kali ini akan direkam, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua rangkaian acara dari awal sampai akhir sekarang dalam posisi direkam. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti kurang jelas, kita akan sediakan materi ini melalui YouTube juga. Begitu. Mungkin itu pemaparan dari saya, dan kita akan memasuki sesi pertama dari webinar ini, yaitu tentang kesehatan, tentang health. Dan materinya akan dibawakan oleh seorang dokter yang merupakan, ya mungkin di saat-saat seperti ini beliau paling sibuk karena ngurusin Rehoboth bergerak juga. Semua bantuan APD dari Bapak Ibu sekalian kita drop ke Ibu ini. Ibu ini juga merupakan koordinator kebaktian umum 2, dan Bu Evi ini akan memaparkan sedikit tentang bagaimana kita memaintain kesehatan kita selama masa pandemi ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dr. Evi menyampaikan materinya. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih karena webinar yang pertama di Rehoboth ini saya diberi kesempatan luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung saat ini. Terima kasih buat Gatot, Stefan, sama Budi yang sudah juga mempersiapkan ini dengan baik, sangat baik ya. Salam sehat ya, sehat-sehat semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa semua sehat. Bapak Gembala juga tadi sudah operasi tadi siang dengan lancar, luar biasa, sebentar sekali. Dan kita berdoa semua supaya pemulihannya juga cepat ya. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah health and stress. Saya akan bawakan pandangan health dan stress ini dari sisi yang medis. Slide. Health and stress dari sisi pandangan medis adalah health atau kesehatan adalah keadaan yang sempurna dari badan, rohani, mental, dan sosial, dan bukan hanya bebas dari cacat dan kelemahan. Itu menurut WHO atau Undang-Undang Kesehatan RI nomor 9 tahun 1960 bab 1 pasal kedua. Itu adalah definisi dari sehat. Jadi sehat itu bukan hanya semata sehat badannya saja, tapi juga sehat rohani. Itu adalah kesatuan yang holistik ya. Kita sering ingat ada istilah dari kecil kita sudah kenal dengan istilah mens sana in corpore sano. Artinya di dalam jiwa yang sehat terdapat juga tubuh yang sehat.
Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa senantiasa sehat? Di dalam tubuh kita ada sistem imun yang alami, yang merupakan pertahanan tubuh kita. Tubuh kita bisa sakit kalau mekanisme pertahanan tubuh kita terganggu. Nah, bagaimana menjaga sistem imun alam berjalan dengan baik supaya tubuh kita bisa tetap sehat? Next slide. Ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan itu, yang pertama adalah makan teratur. Ya, makan teratur dengan porsi yang seimbang, gizi yang seimbang, kemudian rutin mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari, konsumsi buah-buahan dan sayuran, rutin berolahraga, rutin mengkonsumsi vitamin C, dan menjaga diri agar tetap tidak stres berlebihan. Nanti kita akan bahas ini satu persatu. Next. Bagaimana sih pola makan yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan? Pola makan yang baik adalah tetap makan sehari 3 kali dengan porsi yang bervariasi, porsi yang seimbang, tapi gizinya juga seimbang dan bervariasi, artinya bukan hanya asal kenyang, tapi sepertinya kita juga harus memperhatikan unsur-unsur gizi yang terdapat di dalam makanan yang kita makan. Yang piramida ini menunjukkan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di bawah, yang paling bawah, air putih dibutuhkan 8 gelas per hari. Kenapa air putih itu penting buat tubuh kita? Karena air putih, air di dalam tubuh kita berfungsi sebagai pelumas, mencegah dehidrasi, dan segala macam. Itu penting sekali karena tubuh kita sebetulnya 70% dominannya air. Kemudian kita juga harus memperhatikan makanan kita yang pokoknya adalah karbohidrat. Karbohidrat bisa terdapat di dalam nasi, pasta, roti, sereal, atau juga umbi-umbian, kentang, dan sebagainya. Selain itu, kita juga butuh sayur dan buah-buahan. Sayur itu dalam satu hari kita perlu sekitar 2-3 porsi sayur. Sedangkan buah-buahan kita perlu sekitar 3-5 porsi buah-buahan. Kemudian di tingkat piramida yang berikutnya ada susu, yogurt, dan keju. Itu protein ya. Protein yang bisa kita dapat itu protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa seperti kacang-kacangan yang terdapat di dalam tahu, tempe, kemudian juga bisa dari protein hewani yang kita dapat dari hewan, seperti daging, telur, ikan. Nah, itu semua penting untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, di tingkat yang paling atas dari piramida makanan ini adalah makanan berlemak, berminyak, dan manis. Juga kalsium, vitamin D, vitamin B12, dan suplemen. Ini kenapa di tingkat paling atas? Jadi tubuh kita tetap memerlukan hal ini, tapi tidak terlalu banyak. Jadi penggunaannya harus dibatasi, seperti makanan berlemak, berminyak, dan manis itu harus dibatasi. Ya, next slide. Jadi selain makanan yang teratur, kita juga perlu olahraga teratur. Itu salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Olahraga itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya selain yang tadi tujuan kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, otomatis juga akan mengurangi resiko untuk terjadinya berbagai penyakit. Selain itu, olahraga juga mengurangi stres, kemudian meningkatkan kebugaran jasmani, dan juga mempertahankan berat badan tetap ideal. Next slide. Nah, sebetulnya tidur juga cukup penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Seberapa banyak waktu tidur kita sebetulnya? Apakah kita udah cukup tidur setiap malam? Beberapa survei membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya alami kurang tidur. Mereka hanya rata-rata tidur cuma 5-6 jam setiap malam. Sebetulnya berapa sih kebutuhan tidur kita? Berapa jam sih sebenarnya kebutuhan tidur kita? Next slide. Nah, kebutuhan tidur adalah sesuai dengan usia kita.
Kalau usia bayi baru lahir tentu berbeda dengan usia yang sudah lansia ya. Untuk bayi baru lahir kebutuhan tidur itu sekitar 14 sampai 18 jam. Untuk bayi 1 tahun sekitar 12 sampai 14 jam. Untuk usia sekolah itu sekitar 10 jam. Untuk usia masa remaja 8,5 jam. Dan usia dewasa itu sekitar 7 sampai 8, dan untuk usia lansia lebih rendah lagi, hanya sekitar 6 jam per hari. Jadi kita sesuaikan kebutuhan tidur itu sesuai dengan usia kita masing-masing ya. Jadi setelah kita memperhatikan makanan kita, istirahat kita sudah cukup, apalagi yang harus kita perhatikan? Next slide. Ya, rutin olahraga sudah, suplemen juga diperlukan, terutama pada masa pandemi seperti ini. Kita perlu juga tambahan vitamin C. Vitamin C itu sebagai antioksidan sehingga membantu tubuh untuk memerangi virusnya juga. Nah, selain 3-4 hal tadi yang sudah kita bahas, kita juga harus menghindari paparan rokok dan alkohol. Paparan rokok, walaupun kita tidak merokok, tapi kita berada di lingkungan yang banyak merokok, ya kita termasuk merokok pasif juga. Dan yang terpenting ini, yang mau kita bahas sekarang adalah stres. Mengapa stres begitu penting? Stres, next slide. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ini bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar. Jadi kalau bahasa sederhananya sih saya suka bilang bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi itu timbul stres ya. Nah, dampak stres itu terhadap tubuh kita apa sih? Next slide. Apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat stres? Di gambar ini, saudara, Bapak, Ibu semua bisa lihat. Ternyata stres itu bisa mempengaruhi berbagai macam organ di dalam tubuh kita. Dari kepala, dari lambung, dari paru-paru, dari jantung, juga organ kesuburan, juga diabetes, memicu hipertensi, dan sebagainya. Next slide. Tapi yang sering terjadi pada saat stres, dampak stres terhadap tubuh kita, keluhan-keluhan ini yang muncul. Sakit perut, diare atau sembelit, luka pada lambung, sakit kepala, gangguan pada siklus menstruasi, gangguan seksual, kesulitan bernafas, juga diabetes. Next slide. Jadi, dampak stres pada tubuh sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada saat kita stres? Di dalam tubuh kita tuh apa sih yang sedang terjadi? Jadi pada waktu kita stres, hipotalamus itu adalah bagian kecil dari otak kita bereaksi memerintahkan kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon adrenalin dan kortisol. Ini yang disebut dengan hormon stres. Yang mengakibatkan denyut jantung kita naik, nafas cepat, otot lebih bersiaga. Sebetulnya ini respon yang baik buat tubuh kita karena tubuh kita akan siaga terhadap bahaya. Nah, pada saat itu otak memerintahkan semua darah ke area yang dianggap emergensi seperti jantung, otot, dan organ lain. Tapi setelah stres reda, semua kembali normal. Nah, apa yang terjadi kalau stres terus-menerus? Stres terus-menerus, otak akan merespon terus-menerus, lama-lama mempengaruhi behavior kita. Ada orang yang jadi makan terus, ada orang yang nggak mau makan sama sekali. Ada juga jadi drug abuse atau penyalahgunaan obat. Ya, next slide. Nah, apa yang terjadi di dalam sistem pernapasan dan pembuluh darah pada saat stres? Pada saat stres, nafas akan terjadi lebih cepat karena sistem pernapasan akan berusaha mengambil oksigen lebih banyak untuk disebar ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, yang bahaya kalau misalnya pasien itu sudah ada penyakit paru sebelumnya, itu akan menjadi tambah. Kita juga akan berkontraksi lebih cepat. Maka tujuannya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh otot supaya oksigen terpenuhi di semua bagian tubuh kita, terutama otot.
Nah, ini juga mempunyai dampak tekanan darahnya akan meningkat. Jadi kalau stres yang terus-menerus ada, ini membuat jantung kerjanya lebih berat. Tekanan darah meningkat dan dalam waktu yang lama kejadian ini berlangsung terus, ini akan menyebabkan resiko stroke dan terjadinya serangan jantung. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan pencernaan kita? Next slide. Di dalam pencernaan, hati akan memproduksi gula lebih banyak karena untuk memboosting energi. Kalau stresnya terus-menerus ada, tubuh juga nggak bisa atur lagi gula di dalam darah. Sehingga akan terjadi resiko diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, dalam keadaan yang stres tinggi seperti ini, nafas cepat, tekanan darah naik, ternyata itu semua mengganggu sistem pencernaan kita. Kadang-kadang ada kerasa seperti rasa panas di dada. Nah, itu nama istilahnya heartburn. Rasa panas di dada itu karena apa? Karena cincin di antara kerongkongan dan lambung terganggu juga. Jadi si asam lambungnya seperti reflux naik ke atas. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko luka lambung. Karena apa? Karena si stres, hormon kortisol dan adrenalin itu juga mengganggu prostaglandin yang sebenarnya melindungi mukosa dalam lambung. Jadi efeknya kemana-mana ya. Kemudian apa yang terjadi? Kadang-kadang pencernaan bisa jadi diare, bisa jadi konstipasi atau sembelit, bisa jadi mual, bisa jadi sakit perut. Pernah nggak saudara-saudara pada waktu mau ujian, rasanya kok sakit perut, mules? Atau pada waktu wawancara mau masuk kerja, itu juga rasanya sakit perut, mules, naik yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi dengan sistem otot? Pada saat stres, semua otot bersiaga penuh karena berusaha melindungi tubuh dari kerusakan. Nah, kalau sudah rileks, stresnya hilang, otot ikut rileks, ikut relaksasi. Tapi apa yang terjadi kalau stres terus-menerus? Jadi otot tidak punya kesempatan lagi untuk rileks, untuk relaksasi. Jadi seluruh otot tegang, baik kepala, leher, bahu, badan. Jadi muncullah keluhan seperti sakit badan, sakit kepala, sakit leher, sakit bahu. Ya. Kemudian ternyata hormon stres berpengaruh juga pada reproduksi. Pada laki-laki itu akan menjadi menimbulkan resiko terjadinya gangguan prostat, bisa terjadi impotensi, disfungsi ereksi, kemudian pada perempuan bisa terjadi gangguan menstruasi. Ya, jadi dampaknya kemana-mana ya. Next slide. Nah, stres sebenarnya menstimulat imun sistem kalau berlangsung sebentar aja. Tapi kalau berlebihan, dia justru akan menurunkan sistem imun, menurunkan respon tubuh terhadap masuknya benda asing. Makanya kenapa pada orang yang stres yang terus-menerus, kronik stres, itu gampang kena virus, gampang kena flu, gampang kena corona pada masa-masa seperti ini hati-hati. Dan kronik stres juga akan memperlambat penyembuhan. Pada orang yang sedang sakit, terus kena stres juga, ya penyembuhannya akan lebih lambat. Ya. Nah, next slide. Semua yang sudah kita bicarakan tadi itu tergabung di dalam satu kumpulan gejala diagnosa psikosomatis. Psikosomatis itu artinya adalah terdiri dari dua kata yang psiko artinya psikis, somatis, soma itu artinya tubuh. Jadi artinya psikosomatis itu gangguan fisik yang disebabkan oleh efek dari gangguan emosi atau gangguan psikologis. Yang muncul adalah keluhan-keluhan, gejala-gejala yang seperti tadi kita sudah bicarakan. Kadang-kadang gejalanya itu terus berulang, berganti-ganti, atau berpindah-pindah, dan sangat mengganggu dan tidak wajar. Ya. Kadang-kadang di praktek dokter sehari-hari, dokter seringkali dihadapkan sama permintaan pasiennya yang minta, dok saya mau diperiksa lab darahnya, dok saya mau diperiksa ronsennya, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa, organ tubuhnya semua baik-baik saja, tapi keluhannya ada. Ya. Nah itu tentang stres, tapi ternyata di dalam tubuh kita ada hormon sebaliknya, yaitu hormon anti stres. Next slide. Ini namanya hormon of happiness. Ada hormon oksitosin, dopamin, endorfin, dan serotonin, itu hormon kegembiraan. Ya, makanya apa yang dikatakan Alkitab adalah hati yang gembira adalah obat. Ya, ini dasarnya seperti ini. Semua teruji apa yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya, next slide.
hati yang gembira adalah obat, karena hati yang gembira itu meredakan respons stres, mengurangi rasa sakit, menstimulasi organ tubuh, daya tahan tubuhnya jadi meningkat, suasana hatinya menjadi baik. Nah, next slide. Apa saja sih hormon-hormon yang bisa membuat kita happy ya? Ada 4 hormon di sini, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Masing-masing hormon punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Dopamin disebut sebagai happiness hormone. Hormon ini keluar pada saat kita mencapai suatu prestasi atau goal apapun. Misalnya, saya hari ini berhasil membersihkan rumah dengan baik, itu hormon itu keluar. Atau saya berhasil menyelesaikan tugas dengan sempurna, itu hormon itu keluar. Nah, diaktifkan dengan melakukan suatu pekerjaan baik, menolong orang lain, sikap hati bersyukur. Nah, itu hormon dopamin. Kemudian ada hormon oksitosin. Di sini dikatakan hormon the love hormone, social bonding. Hormon yang aktif pada hubungan antar individu, hubungan antara teman, komunitas yang sehat dan saling membangun. Ini hormon ini berperan ya. Kemudian ada hormon serotonin. Serotonin ini tidak seimbang pada saat terjadi stres atau depresi. Tapi pada saat dia seimbang, dia membuat tubuhnya lebih tenang, happy. Jadi hormon ini keluar setelah makan biasanya. Dan bisa diaktifkan dengan sering berjemur dan berkegiatan di luar ruangan. Nah, yang terakhir tuh hormon endorfin. Endorfin itu memberikan sifat painkiller. Makanya dinamakan endorfin karena morfin yang dari dalam tubuh kita. Dia menghilangkan rasa sakit. Morfin di dalam dunia kedokteran dipakai untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, hormon endorfin ini bersifat seperti morfin. Dia menghilangkan rasa sakit, membuat hati gembira, dan dia muncul dengan diaktifkan dengan berolahraga dan tertawa. Jadi kalau tertawa itu muncul hati yang gembira adalah obat. Oke, next slide. Jadi pilihan kita. Next slide. Pilihan kita apakah kita mau mengaktifkan hormon endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin kita, apakah adrenalin dan kortisol yang akan kita aktifkan. Adrenalin, kortisol yang muncul adalah seperti kemarahan, anxiety atau kecemasan, rasa bersalah, cemburu, stres, dan sebagainya. Tapi hormon happy, dia muncul happy, relaksasi, senang, dan rasa bersyukur. Ya, di tengah keadaan dan pandemi saat ini, apa yang mau kita pilih? Kita harus punya hati yang positif, hati yang selalu bersyukur, dan jangan cemas, jangan takut dengan segala macam saat ini untuk pandemi COVID ini. Yang penting adalah kita waspada, jaga diri, jaga sesama dari COVID. Caranya apa? Gunakan masker. Masker bukan hanya pada saat kita sedang batuk, sedang sakit, tapi masker digunakan untuk semua orang. Kemudian jaga jarak 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain. Dan hindari kontak langsung seperti bersalaman, cium pipi kiri kanan. Kemudian juga hindari kerumunan. Kemudian kalau Anda merasa tidak sehat, agak nggak enak badan, di rumah aja. Isolasi mandiri di rumah ya. Dan yang penting adalah cuci tangan pakai sabun dengan benar, dengan air yang mengalir, dengan sabun. Kalau lagi di luar kita bisa pakai hand sanitizer. Dan yang penting adalah tangan kita nggak boleh sering-sering kena muka. Ya, demikian mungkin presentasi yang bisa saya bawakan saat ini. Next slide. Dari medis, dari sisi saya mungkin selesai saat ini. Makasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun, silahkan. Ada sesi pertanyaan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Walaupun kita di-mute semua, kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Ibu Evi dong. Kasih aplaus yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya bicarakan, Bapak Ibu sekalian bisa mulai nulis pertanyaannya. Nanti setelah sesi dari stres, pemaparan dari Saudari Cynthia Jo, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya pada Ibu Evi dengan cara seperti tadi mengacungkan jempol yang ada di titik 3 di bagian gadget
di bagian atas gadget Bapak Ibu sekalian atau bagian bawah gadget Bapak Ibu sekalian. Kita udah mendengar pemaparan dari Ibu Evi, jadi sangat luar biasa ya. Nanti Om Bunket, nanti pertanyaannya pemaparan dari Ibu Sintiajo ya. Pemaparannya luar biasa sekali, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan pastinya pemaparan selanjutnya juga akan sedikit banyak membuka pikiran kita, akan membuka paradigma kita yang baru, akan menambah wawasan kita tentang apa itu stres. Yang akan memaparkannya adalah seorang worship leader di Kebaktian Umum 3, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sekalian yang ada di KU1 dan KU2 belum begitu kenal, dan saudari ini adalah lulusan psikologi, dia baru lulus S2-nya di psikologi, dan sehari-harinya Ibu Sintiajo ini bekerja sebagai seorang guru dan trainer. Dan fakta menarik selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu sekalian mungkin di rumah nanti banyak pertanyaan tentang psikologis, Saudari Sintiajo punya YouTube channel namanya Sintiajo juga, dan di situ membahas banyak sekali tentang aspek-aspek psikologis yang mungkin akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Sintiajo untuk memaparkan materinya. Ya, Mas Steven yang udah memberikan, wow, luar biasa sekali perkenalannya. Dan pastinya Bapak Ibu juga udah kenal, ya udah pasti lihat juga lah ya di Rehoboth seperti apa. Dan terima kasih kepada Gereja Rehoboth yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan webinar kali ini. Langsung aja kita akan bahas selanjutnya. Nah, kalau aku lihat, stres itu tuh apa sih gitu kan? Tadi udah dibahas sama Dr. Evi, dan kalau saya sering ngomong itu, stres itu adalah seringkali gitu ya, S-nya tuh, tekanan rasuki kita esok, setiap hari, atau secara tiba-tiba. Boleh di next dulu slide-nya. Nah, jadi stres ini saya bikin akronim gitu ya. Akronimnya apa sih? Nah, seringkali tekanan itu masuki kita entah kapan gitu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, atau enggak hari ini jam berikutnya gitu. Padahal pagi-pagi kita lagi senang-senang aja misalkan. Jadi stres ini tuh kadang-kadang datangnya gitu secara tiba-tiba tanpa kita sadarin. Di next. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat apa sih itu stresnya, itu adalah tekanan. Yang tadi udah dikatakan sama Dr. Evi bahwa adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dari luar diri kita terhadap kemampuan yang kita miliki gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, gitu. Jadi yang aku bold itu adalah tekanan yang datang gitu. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan dari tuntutan yang di luar sama kemampuannya. Kemampuan kita untuk memenuhi tuntutan tersebut. Terus penyebabnya apa? Next. Boleh di next lagi. Penyebabnya ada ini. Bisa dari rumah, dari keuangan yaitu ekonomi, dari keluarga, dari penyakit kita atau diri kita, sama dari pekerjaan. Nah, itu penyebabnya. Bisa juga karena kesehatan kita kok tiba-tiba ngedrop ya. Nah, itu juga jadi stres pribadi. Kan dari pekerjaan. Itu adalah penyebab stres gitu. Tekanan-tekanan yang kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Gitu kan. Yuk, terus di next lagi. Seperti yang kita tadi, kalau Bapak Ibu udah lihat nih posternya yang dibikin sama Gereja Rehoboth, itu ada yang, nah, dulu nih. Nah, eustress ini sama satu lagi distress. Nah, dua macam stres ini yang ada kalau next aku yang di luar. Emang namanya stres itu ada yang positif, ada ternyata Bapak Ibu. Apa itu namanya? Adalah eustress. Eustress ini sifatnya itu lebih membangun diri kita. Jadi kalau misalkan ada tuntutan, nah kemampuan kita tahu nih, masih belum sampai, kita kejar. Nah, stres itu adalah, eustress ini adalah yang positifnya. Jadi sifatnya itu membangun. Yuk, di next lagi. Terus. Nah, stres ini adalah kebalikannya. Distress
adalah stres yang negatif, yang sifatnya itu merusak. Kalau yang tadi Dokter Evi udah bilang, stres yang berkepanjangan itu tuh bisa ke psikis kita, malah jadinya racun gitu kan kalau stresnya. Contohnya itu adalah, next dulu. Nah, contohnya ini misalkan, kita lihat sebelumnya, kalau orang bilang nih, sedang mencari supervisor gitu ya, untuk sales, kalau misalkan dilihat syaratnya seperti apa. Kalau penjualannya baik dalam 6 bulan ke depan. Nah, kalau misalkan jadi stres gitu ya, kalau kita lihat dua macam stres ini, kalau stres yang positif, dia akan lakukan itu langsung semangat dia, mencari cara bagaimana supaya daya naik. Tapi kalau misalkan stres ini menjadi merusak, nah langsung cemas, terus pikirannya negatif. Jadi malah sakit, tiba-tiba pusing gitu kan. Terus malah kemana-mana sifatnya gitu yang, aduh bikin ngelow. Jadi drop langsung kurang gitu ya, staminanya, kesehatannya. Lanjut. Terus kalau misalkan distress yang berkepanjangan itu gimana? Nah, ada 3 nih yang kena. Bisa ke kognitif. Lanjut, bisa ke emosi. Yang ketiga, bisa ke perilaku. Kalau kognisi itu seperti apa? Misalkan nih, kita punya pikirannya jadi amburadul. Banyak semua yang kita pikirin gitu ya. Jadi kemana-mana kan pemikirannya. Terus kalau misalnya emosi ini kemana aja? Up and down-nya ibu bapak gitu ya. Kecemasan yang berlebihan. Nah, terus tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Nah, ini juga bisa jadi dampak untuk distress yang berkepanjangan. Bisa juga perilakunya yang berubah. Misalkan yang udah dibahas tadi itu, makan berlebihan atau malah nggak makan, tidur yang berlebihan atau malah jadi insomnia, nggak bisa tidur sama sekali. Nah, itu tuh bisa terjadi kalau misalkan Bapak Ibu mengalami distress yang berkepanjangan pastinya. Di next lagi. Secara umum gitu ya, kalau saya bilang, cara mengatasinya gimana sih? Nah, dulu saya bilang, ya udah Bapak Ibu harus take a break. Jadi kita ngejauh dulu nih dari yang membuat kita stres. Ambillah liburan misalkan gitu. Terus kita berolahraga gitu ya. Kadang-kadang orang yang berolahraga rutin ini lebih bagus gitu. Lebih banyak happy-nya gitu, yang seperti tadi Dokter Evi udah bahas juga alasannya kenapa. Terus kita juga bisa ngumpul sama teman-teman, smile and laughing gitu ya. Jadi bisa ketawa-ketawa, ngelasin stres, cerita-cerita gitu. Terus juga punya social support yang positif. Kita juga bisa atau meditasi, misalkan melakukan yoga. Nah, next lagi. Tapi kalau situasinya sekarang itu seperti apa? Banyak banget. Nah, ada COVID lah, gitu kan. Kalau misalnya keluar nggak boleh, nggak bisa karena banyak virus. Nah, ketemuan sama orang nggak bisa juga. Terus kadang-kadang, boleh di next lagi aja slide-nya. Nah, terus sampai akhirnya lindungilah keluarga dan diri sendiri gitu ya. Jadi itu situasi sekarang tuh nggak memungkinkan nih dengan cara yang kemarin yang saya suka kasih ke orang-orang gitu. Holiday nggak mungkin, kita nggak bisa keluar. Kalau misalkan kita ketawa-ketawa sama teman, mungkin bisa dengan seperti ini, Zoom lah, atau kita video call gitu kan, atau Webex. Pokoknya semua itu bisa dipakai gitu. Meditasi bisa dilakukan. Cuman kan kayaknya kurang afdol ya, Sin ya, kalau misalnya seperti itu. The next lagi, jadi cara mengatasi stres di tengah kondisi sekarang itu seperti apa? Yang pertama, mungkin Bapak pandemi sekarang. Nah, betul. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering banget nge-scroll video atau berita, itu mendingan kalau yang punya cemas berlebihan di stop dulu gitu ya. Kita dengerinnya aja cuma sekilas gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngedenger dan pengen tahu, cek lagi kebenarannya. Apakah ini cuma hoax atau memang beneran ada. Jangan sampai Bapak Ibu kemakan semua informasi yang membuat Bapak Ibu tuh tertekan. Tapi kan tekanan itu juga gak bisa Bapak Ibu apa-apain gitu kan padahal gitu. Nah, mendingan Bapak Ibu batasi aja dulu konsumsi informasi tersebut. Jangan sampai membuat Bapak Ibu stres yang berlebihan. Terus keduanya apa nih? Lakukan kegiatan yang positif. Seperti apa? Olahraga. Saya biasa workout di rumah gitu kan. Nah, itu lakuin rutin. Terus melakukan hobi. Saya suka nonton drakor. Ya udah, tapi jamin gitu, per jam. Saya suka bikin video YouTube yang tadi Coach Steven udah ngomong. Nah, itu tuh
kayak membuat sesuatu yang baru gitu ya. Terus kayak Bapak Ibu sering nggak kayak kepikiran saya tuh sebenarnya dulu kalau sibuk tuh pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah sekarang Bapak Ibu lakuin tuh kegiatan-kegiatan yang dulu Bapak Ibu nggak bisa lakuin sekarangnya. Terus juga Bapak Ibu bisa melakukan positive talk. Misalkan ke diri sendiri, udah hari ini pasti lebih baik lagi. Pasti hari ini akan dapat informasi yang bagus. Nah, itu positive talk. Jadi, memberikan informasi yang positif kepada diri sendiri. Jangan yang, tuh kan pemerintah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itu tuh makin membebani otak kita, gitu ya. Next. Menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan ini yang sudah dibahas, yaitu makanan bergizi. Itu harus banget. Terus tidur yang cukup, itu juga sama. Nah, saya suka ngeliat nih, kadang-kadang di WFH ini malahan kita tuh sering molornya begadang gitu, tapi tanpa sebab. Kadang-kadang jam 2 baru tidur, jam 1 baru tidur. Nah kan, ini tuh yang membuat kita malah cepat stres. Yang terakhir, pahami saat kita stres, maka keluarga kita pun akan ikut mengalami stres itu. Yuk, di next lagi, next. Sip. Nah, contohnya apa dari gambar ini nih? Kita bisa lihat, bapaknya stres, wong anak-anaknya juga terus. Nah, jadi stres semua. Kalau misalkan bapaknya mungkin relax, ya kan? Dia bisa nih, oh coba dong Koko main dulu sama dedenya, main apa nih? Papa punya mainan baru, kasihlah contohnya. Terus kalau misalkan papa mamanya stres, ya anak-anaknya malah terbengkalai di belakang, malah berantem gitu kan. Terus yang ketiga, mamanya angkat telepon, pusing sana sini gitu ya, ngecekin segala macam, anak-anaknya malah nggak terkontrol. Nah, saat kita stres, itu pasti keluarga itu ikutan stres. Karena semuanya itu kayak nempak gitu ya. Saya stres nih, nanti mami saya stres. Tiba-tiba gitu, ngelihat anaknya yang stres. Nah, itu kan jadinya nggak sehat mental juga ya Bapak Ibu sebenarnya. Next. Jadi intinya itu, boleh next dulu, stimulus atau sesuatu yang datang itu akan menjadi stres yang positif atau negatif, itu tergantung dari cara berpikir kita, mindset kita, dan juga cara meresponnya. Di next dulu. Nah, kalau misalkan nih, sebenarnya stres itu kan adalah kebalikan dari dessert, gitu ya, dari kata dessert. Kalau misalkan nih, kalau orang yang biasa aja lihat dessert, enak banget, gitu kan, sesuatu yang menarik gitu ya, yang pengen langsung kita makan. Tapi kalau misalkan stresnya menjadi yang negatif nih, kita lihat dessert untuk orang yang diet misalkan ya, kita lihat dessert nih, gila itu tuh sesuatu yang, aduh, gulanya banyak banget, kalorinya banyak. Itu menjadi sesuatu yang stres yang menekan kita, karena kita nggak bisa makan. Jadi intinya, lihat dulu nih, kondisinya seperti ini. Cara berpikir kita seperti apa nih, mindset kita mengelolanya. Terus respon kita terhadap stres dan peristiwa seperti ini tuh apa gitu. Next. Nah, karena apa sih? Satu hari yang kita bikin buat cemas gitu ya, cemas berlebihan, membuat kita tertekan, itu akan lebih berat kehidupan kita dibandingkan dengan pekerjaan seminggu itu. Lebih exhausted gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong, aduh kenapa ya gue teh capek berlebihan padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu tuh kenapa? Karena kita tuh ngerasa cemas, tekanan yang berlebihan tanpa sadar yang membuat kita tuh sesak nafas gitu. Nah itu yang membuat kita secara psikologis itu merasa lelah gitu ya. Next. Nah, nih quotes yang Bapak Ibu mungkin bisa pas gitu ya di pandemi ini. Take it day by day, don't stress too much about tomorrow. Sesuai dengan Alkitab 6 ayat 34 bahwa kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Misalkan nih kita pikirin, aduh besok ini teh kita mau ngapain lagi ya? Terus besok ini kita, kalau yang ibu-ibu ya mau masak apa ya buat anak-anak, cemilannya apa ya buat anak-anak, itu udah stres. Terus kalau misalkan buat bapak-bapak mau ngerjain apa lagi, kemarin pekerjaan ini kurang jalan, nah itu lebih ke ekonomi. Terus kalau misalkan kita berpikir nih, kemarin kita udah yang ngakuin ini, kalau misalkan dulu kayaknya kita bisa begini. Nah, itu tuh kasihan ke tubuh kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri juga ngomong kan, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari ini gitu. Bahwa kita bilang, ya udah hari ini aja yang kita lakuin. Pas kita buka mata, bersyukur atas hari ini, kita melakukan apa? Udah kita lakuin hari itu aja.
Jangan sampai sesuatu yang ke depan kita pikirin, padahal itu bukan kapasitas kita. Terus besok hal yang kemarin kita pikirin lagi, yang dulu-dulu bahkan kita pikirin lagi. Nah, itu padahal bukan kapasitas untuk otak kita. Jadi ya, kita pun sendiri, tubuh kita itu tidak bisa menahan lebih banyak tekanan yang dari luar. Nah, segitu aja mungkin untuk stres kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Iya, sama seperti tadi, walaupun kita semua di mute, kita mau kasih aplaus yang luar biasa buat Cynthia Jo atas pemaparannya. Jadi sedikit terbuka ya, bagaimana kesehatan kita, bagaimana stres kita, ada dua hal yang saling sinkron satu sama lainnya. Dan hari ini kita mempelajari sesuatu, kita bisa belajar sesuatu yang baru. Karena ini sesuatu yang baru, mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk Ibu Evi dan untuk Cynthia Jo. Seperti yang tadi saya bilang, untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan acungkan jempol. Di titik 3 itu ada gambar jempolnya, tolong diacungkan saja jempolnya. Nanti host akan meng-unmute Bapak Ibu sekalian untuk langsung memberikan pertanyaan dan baik Ibu Evi atau Cynthia Jo. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, untuk Om Martin Tanugraha ya. Budi boleh minta tolong di-unmute Om Martin ya. Om Martin, nanti kalau misalnya ada request ya, langsung silahkan Om Martin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang saya pikirkan, yaitu ketika saya sakit setelah menjalani operasi, berat badan saya itu bisa turun 10 kilo. Saya pikir, saya dikasih sangat teratur ya. Dan saya berusaha makan semuanya. Karena saya tahu itu yang akan membuat imun saya akan timbul dan membuat saya akan cepat mungkin Ibu atau dari menjelaskan apa yang menyebabkan saya bisa turun 10 kilo dan sekarang setelah saya naik mau turun lagi juga jadi sulit. Sekian. Oke, terima kasih Om Martin atas pertanyaannya. Saya akan bacakan sedikit ya pertanyaannya. Ketika Om Martin selesai operasi, dalam waktu 10 hari berat badannya turun sampai 10 kilo. Padahal di rumah sakit, Om Martin mengusahakan untuk memakan habis semua makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, ini pertanyaan untuk Ibu Dr. Evi. Bagaimana, kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira seperti itu ya, Om Martin ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Dr. Evi untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Martin untuk pertanyaannya. Ya, mungkin banyak faktor yang bisa terjadi dengan keadaan Pak Martin ya. Kita harus tahu dulu latar belakang penyakit yang ada. Kita harus tahu juga hasil lab yang ada, apakah ada gula yang tidak terkontrol, apakah ada hal-hal yang lain lagi yang bisa menyebabkan berat badan itu turun terus. Kemudian apakah juga ada stres yang berlebih yang bisa menyebabkan berat badan turun, karena kadang-kadang walaupun makan secara teratur, makan baik, tapi kalau misalnya penyerapan di dalam pencernaannya kurang baik, itu juga akan berpengaruh pada berat badan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu dasar-dasar latar belakang dari penyakit yang sebelumnya. Nanti
Pak Martin bisa langsung japri dengan saya, boleh. Itu. Oke. Terima kasih. Oke, cukup ya. Oke, Om Martin nanti mungkin bisa langsung japri ke Dokter Evi untuk menanyakan pertanyaannya lebih jelas terkait dari penyakit yang barusan Om Martin pernah alami. Oke, terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya ingin mengajukan pertanyaan, saya masih buka ruang dan waktunya untuk menaikkan jempolnya ke atas, dan nanti host akan bantu untuk meng-unmute akun Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat saya masih persilakan. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, Om Yakobus silakan mengajukan pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya pertama ke Ibu Evi dulu tentang tidur siang. Ya, tentang tidur. Kita perlu waktu yang cukup tidur. Nah, pertanyaan saya, kalau tidur siang itu bagaimana? Value-nya atau nilainya itu sampai sejauh mana? Apakah misalnya bisa diambil 1 jam tidur siang equal atau seimbang dengan berapa jam tidur malam? Atau tidur malam tetap mesti 6 jam? 6 jam buat seusia saya ini jiwanya jiwa 17, tapi umurnya terbalik gitu loh. Nah, itu gimana? Nah, kalau saya mesti tidur siang. Kalau tidak tidur siang, malam aduh, itu setengah mati sekali. Nah, itu gimana tentang tidur siang dulu ya. Jadi value-nya, nilainya itu sampai sejauh mana. Kemudian tentang diet tadi, kebetulan saya ini mesti diet fiber yang tinggi sekali. Karena saya mesti jaga hemoroid interna saya tuh supaya diam terus dan tidak kumat lagi gitu. Nah, jadi saya ingat Mbak gitulah kira-kira. Nah, tadi Evi mengatakan mengenai ada sayur 1 porsi, buah 1 porsi. Saya bingung, 1 porsi itu segimana? Gramnya kah? Atau apa? Gitu. Sayur 1 porsi itu segimana takarannya, dan buah 1 porsi. Kalau terus terang buat saya sendiri, makannya itu mesti ekstra banyak sayur dan buah, sehingga mesti tambah dengan wheatgrass, tablet yang isinya fibernya. Kalau saya lihat ini makanannya agak kurang, wah itu BAB saya akan terasa panas waktu keluar dan sebagainya. Jadi mesti waktu BAB kayak jalan tol gitu loh. Nah itu baru enak sekali. Nah nanti buat Cynthia saya ingin tanya tentang stresor. Menghadapi stres itu tentu ada stresornya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi stresor yang setiap kali datang ada di depan mata? Nah, itu bagaimana triknya supaya ya kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita tahu bagaimana sampai penelitian dari John Bartz itu tentang pengaruh sukacita kita pada sel-sel yang dibentuk baru dalam tubuh kita. Wah, itu hebat, bagus sekali dia. Nah, cuma sekarang stresor itu ada di depan mata selalu, apalagi di pandemic area sekarang ini, zaman pandemik ini, semua terkena dampaknya. Nah, saya ingin tahu secara yang praktis sekali gimana kita. Di samping ya iman kita percaya Tuhan dan sebagainya. Jadi untuk trik-trik kita menghadapi gimana. Jadi saya tanya kepada kedua pembicara sekaligus deh. Terima kasih Mas ya. Oke, terima kasih. Pertama untuk mungkin Dokter Evi dulu ya untuk menjawab pertanyaan dari segi kesehatannya. Lalu nanti dilanjutkan oleh Cynthia menjawab dari segi psikisnya. Baik, terima kasih Om Yakobus buat pertanyaannya. Kalau untuk data yang pasti, saya belum bisa menemukan pasti apakah tidur siang itu equal dengan tidur malam.
Tapi data yang tadi saya sampaikan adalah tidur malam. Kalau untuk tidur siang itu seperti tambahan gitu ya Om ya. Tapi kalau misalnya equal atau tidaknya, saya belum menemukan data yang pasti dan saya tidak saat ini tidak mempersiapkan itu. Yang data saya sampaikan itu tadi data tidur malam Om. Kemudian masalah fiber, memang kasus per kasus ya Om, kalau ada hemoroid interna ini memang fibernya butuh lebih banyak karena pencernaannya itu bisa lebih lancar lagi dengan fiber yang tinggi. Sedangkan untuk yang pertanyaan tadi, satu porsi equal dengan berapa? Satu porsi itu kalau sayuran, satu porsi itu setara dengan satu cup sekitar 100 gram. 100 gram, satu cup, satu mangkok gitu. Buah-buahan satu porsi itu setara dengan satu buah apel, satu buah pisang, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oh, jadi nggak ada ukuran yang pasti bagaimana? Kalau saya sendiri, kalau makan itu biasanya sayur duluan atau buah duluan, supaya ya setidaknya sudah memenuhi volume yang diperlukan sehingga tidak kekenyangan dengan nasi begitu loh. Nah sekarang kalau mengenai makanannya sendiri ya, lebih baik nasi dulu baru sayuran atau ambil sayuran dulu baru nasi belakangan? Atau sama saja, yang penting rasionya ada? Ya, sebetulnya yang penting rasionya yang ada. Jadi dianjurkan sayur itu sekitar 2-3 porsi per hari. Untuk buah-buahan itu sekitar 3-5 porsi per hari. Tapi kan kita juga harus ada karbohidrat sebagai zat tenaga, juga ada protein sebagai zat pembangun tubuh. Jadi itu harus bervariasi juga. Tapi cara makannya bisa berbarengan. Cuma ada beberapa penelitian juga yang mengatakan bahwa kalau makan duluan sayur dan buah itu lebih dicerna lebih cepat. Nah, sekarang mengenai panas kekenyangan. Kapan disebut kenyang itu? Apakah sampai terah, sampai nah berarti udah kenyang? Atau gimana? Kok rasa ya punya feeling ini udah cukup lah, ya sudah sekian gitu? Atau gimana sih batasan kenyang gitu? Apalagi kalau lagi masa pertumbuhan ya, mau sampai itu baru kenyang. Jadi gimana? Ya kalau kenyang subjektif ya. Jadi kayaknya kita bisa hitungnya per kalori, kebutuhan kalori. Jadi, nah, ada satu lagi saya ingin tanya. Ada sahabat di mana gitu? Saya lupa lagi. Makanlah breakfast itu seperti you are a king. Seperti raja. Sebab yang penting sekali itu adalah breakfast. Disitulah sumber tenaga semuanya. Kemudian makan siang bisa dikurangi. Makan malam, you like a beggar. Seperti orang pengemis, artinya ya makan seadanya. Nggak perlu lagi, sebab tidak perlu berlebihan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah breakfast, lunch, dinner itu sama kenyangnya, sama variasinya, atau yang diutamakan breakfast-nya seperti yang saya bilang tadi itu? Gimana sebaiknya? Ya, seperti yang dianjurkan oleh WHO, tadi porsi sayur dan buah seperti itu ya, kemudian juga karbohidrat dan lemak itu juga harus ada di tiap porsi makan kita. Tapi memang betul bahwa kebutuhan yang paling banyak itu yang paling diusahakan itu pagi-pagi, karena aktivitas kita kebanyakan di pagi hari. Tapi kalau sudah malam jangan terlalu banyak makan karena itu juga akan mengganggu proses pencernaan, metabolismenya juga di daerah pencernaan itu akan terganggu karena energinya tidak bisa tidur gitu. Lebih baik di pagi hari yang lebih banyak. Ya, terus yang terakhir ya. Aduh sorry, kebanyakan ini yang lain. Nah, masalah satu kelemahan makanan tipe atau ragam makanan buat orang-orang Indonesia adalah
full of carbohydrate. Karbohidrat terus, nasi terus, padahal itu tidak begitu dianjurkan. Pagi udah nasi, soto, siang nasi juga, malam nasi juga. Nah, sampai dikatakan itu ragam yang tidak begitu dianjurkan, tidak bervariasi. Bagaimana itu? Sedangkan kita di makanan Indonesia kalau nggak ada nasi rasanya belum makan gitu kan? Itu perut nasi itu ya begitu. Kalau belum nasi masuk, belum makan itu. Nah, bagaimana sebaiknya untuk peragaman, penganekaragaman makanan gitu? Ya, Om, memang tipikalnya orang Indonesia yang penting ada nasi. Kalau secara baiknya sih ya nggak boleh seperti itu. Keragaman itu tetap harus ada, variasi makanan itu harus ada. Jadi dari satu kali makan itu misalnya nasi, terus ada sayur satu macam saja, terus ada buah satu macam saja dengan lauknya satu. Itu sudah cukup untuk mempresentasikan jumlah variasi makanannya. Gitu. Memang jadi variasi makanan kita bikin sendiri aja gitu ya. Iya. Variasi makanan dibuat sendiri. Ya. Kadang-kadang karbonya memang lebih banyak, Om. Udah nasi ditambah itu kentang, perkedel, ditambah lagi mie goreng, ditambah lagi itu kan semua karbo semua gitu. Disangkanya perkedel jagung. Ya, terus tambah laksa gitu ya. Tambah soun. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk Cynthia Jo, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, makasih Om pertanyaannya. Kan kita tahu banget kalau stres itu emang nggak bisa dihindarin. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita ngerasa kayak, aduh ini kayaknya aku nggak mampu nih. Nah itu udah langsung jadi stres buat kitanya. Nah tapi caranya paling gampang sih sebenarnya itu beradaptasi Om sama lingkungan yang buat kita stres. Gitu. Makanya kenapa kalau misalkan oke, kerja nyamanin dulu nih 6 bulan. Karena apa? Itu stres kerjanya akan meningkat. Tapi pas 6 bulan itu akan lebih menurun, terbiasa dengan cara kerjanya, misalkan seperti itu. Tapi kalau di pandemi ini yang seperti tadi aku bilang, kalau yang kita bikin stres itu apa nih? Kayak beritanya, ya berarti kita batasin dulu berita-berita itu. Kalau misalkan kita, kalau kayak aku, ini aku stres tuh gara-gara ini makan aku banyak. Nah, itu kan jadi stres juga buat aku. Nah, itu aku harus kayak membuat diet sendiri gitu kan. Jadi stres itu beragam, tapi kita nggak bisa hindarin, Om. Paling kita triknya itu adalah beradaptasi sama lingkungan itu. Seperti itu, Om. Begitu aja. Jadi, nah ada satu memang ya, ini terlalu teknis sekali ya. Misalnya seperti pada praktek kita di sini, berempat dokter gigi ya, itu high risk kan? High risk. Betul. Kamu ketawa bagus sekali senyumnya soalnya kelihatan. Nah, praktek dokter gigi itu resiko tinggi sekali. Ada 2 kan, dokter gigi dan dokter THT. Betul. Sehingga baik dari pemerintah menganjurkan masyarakat jangan ke dokter kali. Dari aerosolnya, dari dropletnya. Kemudian selain tinggi sekali itu, juga dari organisasi dokter gigi tidak menganjurkan buat praktek, pilih benar-benar yang emergency. Nah, oleh karena itu ya kita mau nggak mau mesti praktek. Lantaran pertama itu pasien telepon dong, aku sakit ini lah, rahangnya lah, apalah segala macam, dia mesti kan. Jadi mesti mempersiapkan. Jadi untuk dokter gigi itu pakai level 3. Level 3 itu yang paling tinggi kan. Buat semuanya, buat asistennya bantu, buat ruangan dan sebagainya. Nah, walaupun sudah demikian, tetapi kita tuh tetap, apalagi kalau dengar dari teman-teman pada ngeluh gitu ya, mereka tuh tetap punya rasa takut. Apakah sudah safe atau tidak? Ya kalau buat kita berempat di sini, lah kita udah berdoa ya Tuhan lindungilah.
itu menjadi penguat banget ya. Tapi kalau saya hadapin ke mereka yang suka bertanya, aduh kita tuh nggak yakin. Ya namanya kuman nggak kelihatan, virus nggak kelihatan oleh kecilnya, mau pakai masker apapun yang N95 itu artinya tinggal 5% kita dapat udara, 95% terhalang ke virus-virusnya. Sampai buat saya sendiri sampai hipoksia. Kemarin ini kekurangan oksigen sampai keringatannya, aduh gila banget ya. Sampai cari akal bagaimana caranya. Tapi ya tetap saya ya menghadapi ini, saya juga jadi mikir gimana kita sudah tahu ini kita menghadapi satu virus yang ukurannya kecil, nggak kelihatan mata. Kita sudah pakai dengan segala perlengkapan ini, sudah membatasi luar biasa, nggak bisa banyak-banyak, hanya 2 jam aja sehari stop, berhenti. Nah, tetapi perasaan takut itu masih ada aja, nah itu stresornya kan yang kita hadapi terus. Nah, kira-kira secara dari ilmu psikologinya gimana sebenarnya? Sekali lagi dari segi iman kita tahu ya Tuhan melindungi, kita sudah berbuat dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya ya kesehatan, umur panjang itu Tuhan yang sediakan semuanya gitu kan. Betul. Nah gitu loh. Nah jadi sekarang kalau dari segi ilmu psikologi itu gimana kita menghadapi stresor ini? Aduh ini besok, aduh ngadapin lagi ini, aduh besok ngadapin lagi gini. Nah gimana itu cara kita di stresor yang konstan itu terus? Apalagi seperti ini, pandemik ini kita nggak tahu kapan kurvanya menurun lah, kapan sampai hari ini naik jadi 700 lagi yang kasus baru, begitu. Nah, hal-hal seperti demikian, dan saya ingin tahu dari ilmu psikologinya gimana itu. Oke, sangatnya. Sebenarnya saat dapat stresor dan kita menghadapinya dengan lebih tenang, itu tubuh punya imun yang akan lebih menguatkan kita. Nah, saat kita cemas itu emang sesuatu yang manusiawi karena pekerjaan kita stres. Padahal setelah hidup padahal enjoy saja gitu. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi, apakah itu akibat stres atau kebiasaan? Itu aja mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk Ibu Evi mungkin bisa di-on-kan. Ya. Ya, baik Pak Beni, terima kasih untuk Ya, pertanyaannya. Pak Beni, ya. insomnia kan selalu dari stres. Kadang Ya. insomnia itu dari kebiasaan yang diulang berulang-ulang terus. Itu juga kasus pandemi ini dari kebiasaan yang sudah terbentuk tahun-tahun ya. Jadi seperti itu. Itu memang harus berubah lagi kebiasaan yang baru. Sesuai waktunya dan dilakukan dari hal-hal yang mengganggu di HP, TV, seperti itu harusnya dijauhkan dari ruang tidur. Kemudian juga harus diperhatikan jangan mengkonsumsi kopi karena kopi akan membuat berjaga, tidak bisa tidur. Kalau misalnya memang pengen kopinya ditaruh di pagi hari supaya tidak mengganggu tidurnya di malam hari. Begitu mungkin Pak Bendu. Oke. Jadi lebih kepada merubah kebiasaan yang mungkin sudah bertahun-tahun dilakukan ya. Nah, kalau misalnya dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi psikologinya bisa ada yang dikatakan, Cynthia, untuk masalah insomnia ini? Ya, sebenarnya tadi udah dijawab banget sama Dr. Evi, hanya saja mungkin tambahannya, kalau misalkan pas, ya emang kalau sudah 30
atau jurnal itu mengatakan yang disebut insomnia itu adalah 1 bulan berlangsung gitu. Misalkan dari hari ini sampai tanggal 5 Juli mendatang dan masih seperti itu, nah itu tuh baru ada apa nih. Tapi kalau misalkan sudah menahun, ya itu menjadi lebih habit. Seperti itu, betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah merubah kebiasaan ya, yang sudah bertahun-tahun ya. Oke, jadi kuncinya mungkin merubah kebiasaannya Om Ben. Jadi begitu ya. Oke, sesi pertanyaan ditutup. Kita akan mungkin ke depannya kita akan lebih sering mengadakan Zoom webinar seperti ini. Nanti minggu depan kita juga akan mengadakan webinar dengan tema yang akan dirilis di hari Senin. Nanti Bapak Ibu sekalian akan seperti biasa akan menerima link webinarnya dan mungkin bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudaranya untuk ikut serta di webinar-webinar yang akan datang. Ya, untuk penutup, saya akan persilakan Om Yohanes untuk memberikan konklusinya dari webinar kali ini, sekaligus untuk memberikan mungkin kesaksian sedikit tentang apa yang tadi dilakukan, dan menutup webinar ini dengan doa berkat. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini meskipun lewat Zoom ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendengar paparan yang begitu teliti, begitu detail dari Dr. Evi dan juga dari Cynthia ya, tentang kesehatan dan tentang stres. Ya, bagus sekali. Itu kalau kita perhatikan benar-benar itu bisa memberikan informasi yang cukup baik buat kita semua. Ada sedikit hal-hal yang saya mau sampaikan. Itu pertama tentang, saya dengar tadi tentang pagi makan banyak, dan siang lebih sedikit, malam kalau mau tidur lebih sedikit lagi. Memang itu sih dianjurkan oleh sebab makanan itu kita tahu itu dipakai untuk effort, untuk kerja, ya, untuk kerja. Jadi kita mesti makan demikian caranya. Kalau kita makan malam itu banyak, itu selain bisa membuat berat badan naik, bisa juga apabila yang bersangkutan dia berumur 55 tahun ke atas. Itu akan, waktu tidur itu akan mengganggu karena gerakan peristaltik, gerakan usus itu berkurang pada usia-usia demikian. Sehingga itu akan mengganggu, baik pun sedikit mengganggu atau banyak mengganggu pada waktu malam, waktu kita mau tidur. Jadi memang ada baiknya untuk orang-orang yang bekerja siang, bekerja berat, malam beristirahat, itu tentu makan pagi itu, breakfast itu makannya cukup banyak. Ya. Kalau misalnya, sekali lagi, pada waktu malam, kita makan banyak pada usia-usia di atas 55, itu makanan tidak cepat turun, karena peristaltik usia-usia demikian itu menurun. Ya. Peristaltik itu gerakan usus, itu menurun sehingga itu akan membuat makanan itu lama di lambung. Ya. Terus menarik Pak Beni bilang tentang kalau dia mau tidur sekarang baca buku, tidur. Jadi buku itu obat tidur. Ya, kalau masih buku obat tidur itu masih bisa diterima. Asal jangan
Alkitab menjadi obat tidur. Baca Alkitab supaya tidur. Nah, itu tentu hal yang harus kita hindari. Dan yang terakhir, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Martin tadi pertanyaan. Kenapa waktu di rumah sakit, dia makannya sesuai dengan apa yang diberikan, pasti gizinya teratur, tapi berat badannya turun. Ya, sampai 10 kilo katanya. Nah, tapi setelah pulang ke rumah, makanannya mungkin ya tidak teratur seperti di rumah sakit, tapi berat badannya naik. Kenapa? Ya, kalau saya ambil kesimpulan di situ, kenapa kok Pak Martin di rumah sakit bisa berat badannya turun meskipun komposisi makanannya betul? Saya kira salah satu penyebabnya adalah jauhan dari Ibu Yusitia. Karena Ibu Yusitianya di rumah, Pak Martinnya di rumah sakit. Nah, mungkin stres timbul. Jadi berat badan bisa turun. Bisa turun segitu banyak. Buktinya waktu pulang, langsung dah naik sampai sekarang. Ya puji Tuhan. Yang penting sehat. Ya. Dan terakhir tadi diminta oleh Stefan untuk saya berikan sedikit sedikit ya kesaksian. Saudara memang suka bingung kalau orang tanya sejak kapan sih katarak, kok bisa tiba-tiba operasi. Nah, saya bilang saudara, sebenarnya mata kanan saya itu memang penglihatannya itu agak terganggu. Memang seperti ada awan gitu ya, seperti ada awan gitu. Tapi kalau saya duduk di mimbar dan lihat yang di balkon, itu jelas. Ternyata itu adalah karena mata kiri itu masih bagus. Jadi jelas. Jadi saya pikir, itu ya nggak apa-apa. Toh masih bisa lihat, masih bisa jelas. Jadi saya pikir ya sudah nggak apa-apa. Tapi setelah sekarang ini dalam masa pandemi yang kita mesti stay at home dan sudah mulai berpikir untuk praktek lagi, sebab kita sudah kira-kira 2,5 hampir 3 bulan itu nggak praktek ya. Jadi saya pikir coba diperiksa. Ya. Nah, waktu diperiksa, ternyata memang mata kanan itu sudah siap untuk dioperasi. Dokternya cuma kemarin ini dokternya nanya, gimana Pak? Siap untuk dioperasi? Aduh, saya pikir, dan memangnya. Saudara memang satu hal yang memang kalau kita melihat hanya dengan satu mata, pemandangan kita itu di depan kita melihat seperti melihat 2 dimensi. Jadi kita melihat cuma di satu bidang. Jadi sampai 1-2 kali kalau saya lihat Christine mau masukkan sesuatu di botol atau satu tempat, sesekali saya mau, itu jangan dimasukkan, itu awas tumpah. Sebab memang tidak ada jarak sama sekali, tidak ada 3 dimensi. Ya. Yang bahaya adalah kalau nyetir. Kalau nyetir itu mobil di depan sama mobil yang berlawanan arah,
itu tidak ada space sama sekali. Tidak ada, sebab seperti di satu bidang. Sebab itu akhir-akhir ini memang dari dulu kalau nyetir juga nggak apa namanya ngebut dan sebagainya sih nggak. Cuma sekarang tuh lebih hati-hati di belakang mobil terus karena takut itu bahaya sekali. Karena yang di depan itu bukan 3 dimensi tapi 2 dimensi. Jadi nggak bisa lihat. Ini mobil yang di depan yang lagi ke sini itu jaraknya berapa? Udah nggak bisa dikira-kira. Oleh sebab penglihatan satu mata. Nah, begitu ya. Ya sebab itu waktu dokternya bilang mau dioperasi, sudah siap? Saya bilang siap. Kapan? Ya secepat mungkin. Itu hari Rabu, terus saya bilang hari Jumat. Jadi tadi. Nah, setelah dioperasi, ya puji Tuhan ya. Ternyata yang kanan sekarang itu jauh lebih jelas, lebih terang dari yang kiri. Ya. Nah, puji Tuhan, itu kalau dihitung operasinya itu pengerjaan operasinya itu kira-kira cuma 6-7 menit ya, cepat sekali. Dan ya nggak sakit sama sekali. Dan tiba-tiba dokternya bilang selesai. Ya, pikir kok cepat sekali ya. Dan benar, setelah keluar dari ruangan operasi, wah semuanya jadi terang ya, jadi jelas sekali. Sampai saya tulis di itu kan, lihat Ibu Gembala tuh tambah cerah, tambah waduh, jadi hati tambah berbunga-bunga gitu ya. Ya puji Tuhan. Jadi itu oleh sebab ada lensanya diganti dengan cara laser dan itu bisa menyebabkan penglihatan itu pulih kembali. Sekali lagi melalui tempat ini saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah membantu dalam doa sehingga operasi hari ini tadi jam 3:15 mulai dan selesai, 5:15 selesai, jam 3:15 selesai, itu semua adalah pertolongan Tuhan dan bantuan doa dari saudara semua. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doa saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tutup dalam doa. Ya, mari kita akan tutup dalam doa pertemuan webinar kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kami boleh bersama-sama di dalam satu webinar, kami boleh mendengar informasi-informasi penting melalui Dr. Evi dan dari Cynthia yang sudah membawakan materinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, itu semua boleh menambah pengetahuan kami semua supaya bagaimana kami dapat hidup dalam dunia ini dengan norma-norma kesehatan dan juga dengan jiwa yang sungguh-sungguh selalu mengucap syukur dan tidak berada dalam tekanan atau stres. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau berkati baik Dr. Evi dan Saudari Cynthia yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini dengan berkat-Mu dari surga, baik dalam pelayanannya, juga dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Tuhan juga berkati semua kami yang ada yang mendengar webinar pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua. Nama-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi itu semua kami percaya Engkau tahu, Engkau hadir, dan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami tetap berdoa untuk pemerintah kami. Mari Tuhan berikan hikmat dari surga untuk mengatasi pandemi yang
masih terjadi di dalam negara kami, meskipun tendensi menurun sudah mulai terlihat. Tapi mari Tuhan Kau sediakan tolong, sehingga selain pandemi, selain wabah COVID ini, kami juga berdoa supaya tekanan ekonomi dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya pada masa-masa transisi, pada keadaan new normal ini, kami dapat melakukan kegiatan kami dengan sebaik-baiknya, ya kami tidak menambah jumlah penderita COVID-19, tapi kami mau saling menjaga satu dengan lain, supaya Tuhan semuanya dapat teratasi dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kelanjutan malam hari ini. Mari Tuhan Kau sediakan berkati kami semua. Istirahat kami, besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mempersiapkan diri, baik Tuhan, untuk kaum muda, untuk kebaktian online dari Flame dan T4C, dan juga kebaktian online pada hari Minggu. Baik kebaktian umum dan juga V-Kids. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati saudara. Thank you semua, God bless all. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar ini. Nantikan webinar selanjutnya yang akan diadakan setiap hari Jumat. Nanti setiap hari Senin kita akan update webinar apa yang akan diadakan di minggu itu. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan tetap sehat. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya.